Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi atau sore teman-teman. Untuk perkuliahan kali ini kita di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang instrumen pengambilan data kualitatif dalam penelitian sastra. Oke, kemarin sedikit mengulas tentang instrumen, apa itu instrumen, kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang masuk ke instrumen pengambilan data kualitatif dalam penelitian sastra. Jadi yang namanya instrumen pengambilan data kualitatif dalam penelitian sastra itu merupakan hal yang mungkin bisa saja disediakan, ya, manakala teman-teman itu melakukan penelitian sastra yang memang supaya tidak selalu dianggap sebagai hal yang subjektif, karena dalam penelitian sastra ini banyak yang menyatakan subjektivitasnya tinggi. Sebenarnya dalam setiap penelitian apapun yang namanya penelitian itu pasti ada unsur subjektif. Namun dalam hal ini tentu ada beberapa bagian yang memang bisa kita lakukan supaya penelitian itu tidak terlalu besar dampak subjektivitasnya itu, sehingga penelitian itu bisa dianggap sebagai penelitian yang valid dan objektif. Nah, selanjutnya, mengapa instrumen kualitatif itu penting? Ya, memang kebanyakan di dalam penelitian sastra itu bisa dikatakan kebanyakan adalah penelitian kualitatif, namun memang tidak memungkiri ada juga beberapa penelitian yang bersifat kuantitatif. Yang pertama, ya, di dalam penelitian kualitatif sastra itu yang pertama, peneliti itu sebagai instrumen utama. Peneliti kualitatif itu berfungsi sebagai instrumen utama yang berperan aktif dalam menggali makna, interpretasi, dan pengalaman mendalam yang melingkupi teks sastra. Yang namanya teks sastra, ya, itu manakala dibaca oleh pembacanya, itu penulis memang sudah lepas terkait dengan maknanya. Maksudnya apa? Bahwa di dalam pembuatan karya sastra itu penulis memang mempunyai ideologi tertentu, namun setelah dibaca oleh pembacanya, ya, makna itu diserahkan kepada pembaca. Namun kembali lagi di dalam pemaknaan suatu karya sastra, masing-masing orang itu mempunyai horizon harapan tersendiri. Yang termasuk horizon harapan itu adalah keinginan tersendiri. Manakala teman-teman itu memandang buku tertentu, namun bisa saja satu atau dua orang atau tiga orang mahasiswa memandang buku itu sendiri hal yang berbeda. Apakah itu termasuk buku pelajaran, apakah itu termasuk buku novel, ataukah termasuk buku-buku yang lain atau majalah. Namun bisa memandang hal tersebut hal yang berbeda atau mempunyai motivasi yang berbeda, sehingga dibutuhkan instrumen untuk menelaah supaya anggapan itu dipersempit, ya, terkait dengan horizon harapan itu. Dipersempit itu maksudnya adalah masing-masing orang itu mempunyai interpretasi sendiri. Oleh karena itu interpretasi itu juga sebaiknya Anda arahkan kepada hal tertentu yang memang bermaksud untuk menggali informasi yang sebenar-benarnya. Jadi peneliti kualitatif itu berfungsi sebagai instrumen utama yang memang berperan aktif dalam menggali makna, interpretasi, dan pengalaman. Ya. Jadi interpretasi makna dan interpretasi pengalaman itu ya, tergantung dari sebanyak apa, ya, atau sedalam apa peneliti itu membaca
suatu karya. Ya. Membaca suatu karya, ya. Karena bacaan setiap orang itu masing-masing mempunyai perbedaan tersendiri dalam memaknai suatu karya sastra. Sehingga kalau semakin dalam mereka mempelajari satu tema tertentu, ya justru orang yang membaca itu semakin dangkal terkait dengan pemahaman tertentu, karena dia selalu ingin mengetahui hal-hal baru terkait dengan tema yang dia baca. Jadi semakin banyak dia membaca itu justru akan semakin banyak pengetahuan, dan manakala dia inginkan sesuatu ya terkait dengan tema tertentu, itu akan merasa kurang atau sudah terbiasa membaca hal-hal seperti tema percintaan. Namun percintaan yang memang hal-hal yang biasa percintaan itu akan merasa kurang bagi dirinya manakala temanya itu saja, sehingga dia akan mencari tema-tema percintaan yang unik seperti itu. Kemudian yang kedua, data berupa makna dan narasi. Data kualitatif itu berfokus pada narasi, opini, deskripsi kontekstual, dan pemahaman subjektif. Ya, alih-alih mengandalkan data numerik, namun di dalam penelitian makna, ya, penelitian karya sastra, ya, itu data itu berupa makna dan narasi, sehingga pembacaan yang dilakukan itu tidak hanya sebatas satu kali saja. Ya, karena pembacaan satu kali itu hanya masuk dalam tahap heuristik saja. Heuristik itu masih dalam tahap gramatikalnya saja. Yang dimaksud memandang gramatikal itu adalah pembacaan yang hanya dalam tahap mengerti maksud dari bacaan itu. Ya. Kalau untuk penelitian kualitatif seharusnya masuk ke tahap heuristik. Ya. Heuristik itu mengacu kepada pembacaan makna. Ya, bisa saja di balik tema-tema tertentu itu ada makna yang tersimpan di dalamnya, apalagi terkait dengan penelitian sastra yang berbau kebudayaan atau kebiasaan, atau bahkan penelitian tentang ya, misalkan feminisme, itu juga narasi-narasi yang digaungkan itu memang pemberontakan terhadap diskriminasi. Namun dalam hal ini terkait dengan diskriminasi, masing-masing gaya pandangan ya, suatu pakar itu mempunyai gayanya tersendiri. Itu pun di dalam pemaknaan sebuah karya sastra, apalagi itu berbicara tentang budaya misalnya. Kemudian ketiga itu sifat fleksibel dan adaptif. Instrumen yang dibuat di dalam penelitian kualitatif itu justru sebenarnya kalau ditelaah lebih dalam itu lebih sulit daripada instrumen yang dibuat dari penelitian kuantitatif. Ya, karena sifat fleksibel dan adaptifnya itu seorang peneliti itu dipaksa untuk membuat suatu instrumen yang fleksibel itu justru lebih sulit. Ya, jadi instrumen itu harus didesain agar fleksibel dan mampu beradaptasi dengan dinamika subjek. Ya, penelitian sastra yang kompleks seperti proses kreatif atau interpretasi pembaca. Nah, interpretasi pembaca itu ya bisa ditelaah dengan teori resepsi sastra. Kemudian kalau proses kreatif ya itu adalah bisa diteliti dengan misalnya kritik penulis, kritik penulis, atau kita mencoba menempatkan diri sebagai penulis ya, sehingga apa yang nanti akan Anda ungkapkan itu bisa mengacu kepada hal-hal yang bisa disampaikan oleh pengarang yang sebenarnya di dalam karya sastra itu sendiri. Tadi interpretasi pembaca itu adalah reseptif ya. Bisa saja ditinjau dari emisif, karena karya sastra itu adalah menyeru alam. Jadi hal-hal yang terkait dengan alam
kenyataan itu bisa disinkronisasi ya, terkait dengan fleksibilitas dan adaptasinya itu memang yang agak butuh proses yang memang bisa digunakan dalam dan kualitatif sastra. Jadi memahami instrumen ini adalah langkah krusial ya, untuk menghasilkan penelitian sastra yang kaya dan berbobot ya. Seringkali mungkin penelitian sastra itu disepelekan sebagai penelitian yang subjektif seperti itu. Baik, selanjutnya wawancara ya, pedoman terstruktur dan semi terstruktur. Wawancara terstruktur ya, itu menggunakan serangkaian pertanyaan yang sudah diterapkan dan sistematis atau cocok untuk mengumpulkan data faktual dan spesifik dari informan ya. Jadi itu dibuat detail betul ya, terkait dengan penelitian yang akan Anda buat ya. Kalau terstruktur itu paten berarti ya, kita tidak fleksibel. Kemudian wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur itu adalah menggunakan panduan pertanyaan sebagai kerangka ya, namun memberi ruang untuk eksplorasi topik yang lebih dalam ya, dan tak terduga. Tentu sangat relevan dalam penelitian sastra ya, untuk menggali makna simbolis atau motivasi kreatif. Sehingga tentu yang cocok itu ya sebenarnya ya, kalau untuk penelitian sastra ya wawancara semi terstruktur. Contoh penerapan wawancara mendalam dengan seorang penulis yang mengenai proses penentuan alur ya, cerita dan penggunaan simbol budaya dalam novel tertentu. Misalnya novel-novel terbarunya. Dan ini tentu butuh proses ya, apalagi menghubungi penulis yang memang kadang bisa dihubungi, kadang tidak, dan kadang mau dan ini kadang tidak. Kemudian instrumen selanjutnya itu adalah observasi partisipatif dan non partisipatif. Tentu dari berbagai sumber observasi dan wawancara itu juga banyak jenis-jenisnya. Jadi teman-teman juga selain melihat dari PPT ini bisa sesuaikan saja ya, pakar yang Anda gunakan nanti, apakah wawancara menggunakan terstruktur atau non terstruktur, observasi partisipatif atau non partisipasif, atau mungkin kalau di pakar lain itu banyak sekali juga jenis-jenisnya ya. Kalau observasi partisipatif itu adalah peneliti itu sepenuhnya terlibat dalam aktivitas yang diamati. Dalam konteks sastra ini bisa berarti bergabung dalam komunitas diskusi sastra atau kelompok pembaca ya, untuk merasakan langsung interaksi dan interpretasi mereka terhadap suatu karya ya. Jadi teman-teman ya langsung berbaur ya, di situ dan mengobservasi secara partisipatif, atau kalau ada mungkin bedah buku ya, itu selalu diikuti dan berpartisipasi aktif. Kemudian observasi non partisipatif ya, peneliti itu hanya mengamati tanpa terlibat langsung. Ini berguna untuk menjaga objektivitas saat mengamati seminar sastra atau pembacaan puisi atau interaksi antara kritikus sastra tanpa mengaruhi dinamika kelompok ya. Kadang partisipasi dari seorang peneliti itu kadang mengubah gaya dari penulis misalnya pada saat wawancara, atau mengubah gaya pembaca pada saat dia diwawancara. Kelebihan utama observasi ini adalah kemampuannya untuk menangkap perilaku ya, verbal, emosi, dan interaksi sosial alami yang mungkin tidak terungkap dalam sesi wawancara secara formal. Itu yang saya katakan. Manakala mewawancara itu pasti ya, mereka yang mewawancara itu dalam mode ya, formal biasanya, atau
tidak alamiah, maksudnya kadang ada hal-hal yang mungkin ditutupi, tapi pada saat observasi non partisipatif ya itu Anda sebagai pengamat dan observasi pada diskusi-diskusi yang memang Anda tidak berpartisipasi secara langsung. Kemudian dokumentasi dan arsip sebagai sumber data otentik ya. Misalnya kalau tadi ada wawancara, observasi, dan sekarang dokumentasi dan arsip. Yang pertama itu dokumentasi kontemporer, misalnya meliputi naskah draft, catatan pribadi, surat-surat rekaman wawancara terdahulu, atau transkrip pidato. Ya, ini memberikan konteks langsung dari proses penciptaan atau penerimaan karya. Bahwa tidak hanya mungkin dokumentasi yang bersifat langsung, bahkan dokumentasi yang tidak bersifat langsung itu juga bisa digunakan, misalnya dari pengamatan peneliti sebelumnya, atau bahkan ada kecenderungan tertentu di dalam sastrawan tertentu menulis tema-tema tertentu, itu biasanya ada kekhasan yang memang dibawa di dalam tulisan-tulisannya sehingga catatan-catatan itu bisa diambil sebagai langkah dokumentasi dari apa yang ingin Anda teliti. Kemudian arsip dan koleksi. Arsip dan koleksi ini tentu melibatkan koleksi karya sastra orisinal, ya, kritik sastra dari era terkait, ya, ulasan koran atau materi publikasi yang relevan, atau arsip yang memberikan data otentik dan historis. Ya, kalau mungkin penulis-penulis sekarang yang memang aktif di media sosial, ya, aktif ya, menulis tidak hanya di dalam karya sastra, itu malah lebih mudah di menggunakan dokumentasi yang memang bisa dilihat dari jejak-jejak tulisannya ataupun media sosial yang dia gunakan. Dari situ itu bisa menjadi data juga ya, terkait dengan pertanyaan yang mungkin teman-teman ajukan di dalam penelitian yang teman-teman ajukan. Kemudian analisis mendalam ya. Dalam analisis mendalam itu contoh penerapannya itu menganalisis catatan harian seorang penyair untuk melacak evaluasi ide puitis atau korespondensi dengan editor untuk memahami perubahan narasi final. Nah, kalau sudah sampai catatan harian itu ya kayaknya agak butuh pendekatan yang lebih dalam ya, atau lama mungkin. Tapi bisa juga Anda analisis dari tulisan-tulisan yang lain tadi, ya, dari arsip dan koleksi yang sudah ya dia lakukan atau penulis lakukan, sehingga itu bisa menjadi gambaran dokumentasi yang dikumpulkan untuk mendukung ya selain wawancara dan observasi tadi. Dokumentasi ini juga mendukung kedua instrumen penelitian tadi. Kemudian visualisasi triangulasi data ya. Ini secara sederhana walaupun mungkin bisa dikembangkan lebih dalam lagi ya, dalam triangulasi itu adalah proses krusial untuk memastikan keabsahan dan kualitatif, data kualitatif ya, dari gambar ya, bagaimana ketiga instrumen utama itu saling mendukung ya, kayak dokumentasi ya. Dokumentasi bisa juga dokumentasi plus wawancara, atau dokumentasi plus observasi, atau wawancara saja, atau observasi saja, atau wawancara plus observasi ya. Jadi ketiga hal ini merupakan triangulasi yang memang digunakan untuk menepis subjektivitas dari seorang peneliti karya sastra. Nah, hal ini bisa dianalisis secara simultan oleh peneliti, apakah itu wawancara dulu, apakah observasi dulu, atau dokumentasi dulu, atau pada saat yang bersamaan bisa dilakukan dokumentasi, wawancara, atau dokumentasi observasi, atau bahkan wawancara serta observasi. Jadi pusat irisan ketiga model
adalah titik keabsahan data validitas tercapai karena adanya konfirmasi silang, ya, konfirmasi. Nah, seringkali triangulasi ini memang digunakan, ya. Ada macam-macam bentuk triangulasi, ya. Teman-teman nanti dicek lagi terkait dengan pendapat dari triangulasi tertentu dari Sugiono, ada macam-macam triangulasi, ya, atau dari buku-buku yang lain yang memang relevan terkait dengan penelitian karya sastra. Kemudian triangulasi data, ya, kunci validitas penelitian kualitatif. Jadi triangulasi ini adalah strategi utama dalam penelitian kualitatif untuk memperkuat kredibilitas dan keabsahan temuan. Nah, ini melibatkan penggunaan lebih dari satu metode atau sumber data. Jadi menggabungkan instrumen, ya, proses ini mensyaratkan kombinasi instrumen. Misalnya hasil wawancara itu dikonfirmasi melalui temuan observasi dan didukung oleh bukti dari dokumentasi ataupun arsip-arsip yang ditemukan pada saat penelitian. Kemudian contoh integrasi data, ya, memadukan wawancara mengenai motif penulis, ya, dengan observasi reaksi pembaca di grup diskusi, ya, atau mungkin di grup media sosial yang penulis punya, dan analisis dokumen sejarah yang melatar belakangi karya tersebut, apakah dari latar belakang pengarang atau latar belakang budaya pengarang, ya. Selain sebagai penulis, tentu kalau ditinjau dari segi sosiologis, bahwa peneliti itu juga sebagai masyarakat, ya. Sehingga pelaku masyarakat itu menulis, ya, sehingga di bawah itu adalah nafas-nafas kemasyarakatan yang memang dialami sehari-hari. Nah, arsip-arsip itu bisa Anda kumpulkan, bisa saja dari grup diskusi atau analisis pembaca, ya, yang memang sudah membaca karya sastra yang diteliti. Kemudian mengurangi bias dan memperkaya perspektif, ya. Tentu dengan melihat fenomena dari berbagai sudut pandang metodologis, ya, peneliti itu dapat mengurangi bias personal, ya, subjektivitas, dan menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif dan mendalam. Sehingga validasi ini juga perlu dilakukan dalam penelitian sastra, ya, untuk mengurangi bias perspektif dan memperkaya perspektif itu sendiri, ya, dengan teori-teori yang mungkin bisa melengkapi pernyataan-pernyataan dari peneliti untuk menanggapi data-data yang sudah dikumpulkan atau narasi-narasi yang ada di dalam karya sastra. Kemudian tips praktis menggunakan instrumen kualitas secara efektif. Untuk yang pertama, ya, teman-teman harus menyiapkan panduan wawancara yang terstruktur namun fleksibel, ya, untuk memungkinkan pertanyaan lanjutan yang eksploratif atau mungkin langsung saja sebut wawancara semi terstruktur. Kemudian lakukan pencatatan observasi secara sistematis, ya, lapangan refleksi kronologi, ya, segera setelah pengamatan berlangsung untuk menjaga detail dari data yang sudah Anda amati. Kemudian yang ketiga, verifikasi dokumen. Verifikasi dokumen dan arsip ini untuk memastikan relevansi dan autentisitasnya sebagai bukti yang kuat. Legalitas dari data yang Anda temukan, ya, itu juga bisa melalui verifikasi dokumen dan arsip, ya, untuk memastikan relevansi autentisitasnya. Dan cek betul misalnya di media sosial, yang itu media sosial dari orang itu sendiri ataupun dari jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian yang Anda lakukan. Kemudian latih kemampuan mendengar aktif dan analisis mendalam untuk membaca bukan hanya kata-kata tapi juga makna di baliknya. Itu yang butuh dilakukan secara terus-menerus. Kadang terkait dengan kakak tingkat Anda yang sudah lulus, ya, kemampuan dalam wawancara itu memang dibutuhkan, ya, pada saat mencari data di lapangan, ya. Kalau memang teman-teman ingin meneliti tentang pandangan dari
penulis. Namun kalau hanya objektif ya, kemudian reseptifnya saja juga boleh, namun juga manakala dilakukan validasi ya Anda harus siap melakukan validasi data supaya tidak terjadi bias atau tadi subjektivitas. Kemudian studi kasus singkat ya, penelitian sastra dengan instrumen kualitatif ya. Contoh penelitian yang sukses dalam mengungkap proses kreatif dan mana karya sastra kontemporer, misalkan wawancara seni terstruktur. Misalnya peneliti mewawancari 5 penulis kontemporer yang tergantung dari karya sastra yang Anda teliti ya. Kalau 5 penulis itu banyak sebenarnya ya, untuk tataran disertasi atau tesis. Cuman kalau untuk tataran S1 ya cukup satu saja sebenarnya, satu penulis ya, berfokus pada sumber inspirasi, tantangan penulis, dan tujuan artistik mereka ya, itu seperti apa. Kemudian observasi komunitas sastra ya, observasi itu bisa dilakukan selama 3 bulan ya, di komunitas diskusi pembaca untuk menangkap bagaimana karya penulis tersebut itu diterima dan diinterpretasikan oleh penonton atau pembaca. Itu observasi. Kemudian analisis arsip dokumen ya, analisis korespondensi itu penulis dengan penerbit dan catatan pribadi itu untuk memverifikasi dan mendalami informasi dari wawancara. Nah, itu kalau sampai ke tahap penulis dengan penerbit itu ya memang sudah dekat sekali dan agak sulit sebenarnya untuk penelitian misalkan penelitian karya sastra yang mengacu pada penulis. Dan kalau mau teman-teman mau coba ya silakan, jadi harus banyak pendekatan-pendekatan yang memang bisa mengulik ya, terkait dengan korespondensi yang dilakukan oleh penulis. Kemudian hasil triangulasi itu memperoleh pemahaman yang kaya dan terverifikasi tentang proses kreatif ya, maka yang disengaja penulis dan penerimaan karya di masyarakat seperti apa. Jadi sinkronisasi ya tentang pemaknaan yang dilakukan oleh penulis dan pemaknaan yang dilakukan oleh pembaca masyarakat itu seperti apa. Itu hasil triangulasi atau ditunjang dengan teori-teori yang mendukung pernyataan, itu juga bisa masuk dalam triangulasi. Jadi kesimpulannya bahwa menguasai instrumen kualitatif itu untuk penelitian sastra itu adalah dari segi dalam analisis dan kekuatan bukti ya. Jadi penguasaan instrumen kualitatif itu adalah fondasi bagi setiap mahasiswa yang ingin melakukan penelitian sastra yang bermutu ya. Seringkali teman-teman dalam meneliti itu masih ya, pada tahap awal ya, memang untuk tahap S1 ya memang seperti itu. Namun kalau Anda mau meningkatkan kualitas dari instrumen Anda ya Anda harus menambah ya, jumlah rumusan masalah dan kedalaman rumusan masalah. Jadi yang pertama itu adalah menggali makna sastra. Ya, instrumen ini adalah alat pertama untuk menggali makna tersembunyi dalam konteks sosial budaya dalam karya sastra misalnya. Kemudian kombinasi yang kuat ya. Jadi kombinasi yang kuat ya antara wawancara, observasi, dan dokumentasi itu akan memperkuat temuan dan interpretasi penelitian yang dilakukan. Validitas melalui triangulasi ya, data itu selalu dilakukan ya, triangulasi data untuk memastikan validitas dan kedalaman analisis ya, jadi menjadikan penelitian Anda itu kredibel ya. Kredibel itu tidak subjektif tapi objektif dan komprehensif. Jadi teman-teman itu harus mampu memilih dan menggunakan instrumen kualitatif secara tepat sesuai dengan fokus dan kebutuhan spesifik dari penelitian sastra yang Anda teliti. Seperti itu. Jadi terkait dengan instrumen penelitian ya, dalam ini teknik pengumpulan data di sini bisa dilakukan tadi dengan wawancara, observasi ya, kemudian dokumentasi ya. Dokumentasi itu tidak hanya ada dari karya sastra itu atau novelnya itu sendiri ya. Dokumentasi itu bisa dari catatan, dari
dalam pengarang atau catatan dari penggemar, ya, bacaan karya sastra yang sedang Anda teliti sehingga itu bisa dilakukan. Dan setelah itu mungkin diobservasi, bagaimana observasi terkait bisa dari, kalau itu ditinjau dari penulisnya itu, ya Anda harus mengetahui latar belakang dari penulis itu sendiri. Jadi demikian ya, terima kasih teman-teman untuk perkuliahan yang kedua ini ya. Coba nanti diperhatikan ya terkait dengan pembuatan instrumen ya, nanti ada tugas yang teman-teman harus buat. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.